Apa kabar? Jumpa kembali dengan aku. Semoga Anda semua tetap sehat, selalu kuat, semangat mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Dan tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati, juga mendapatkan keajaiban yang nyata. Tercapainya cita-cita, harapan, dan impian semoga terwujud dengan tanpa susah payah. Dengan mudah Anda mendapatkan hal-hal yang Anda inginkan, hal-hal yang Anda idam-idamkan yang sejak dahulu kala, kini dan nanti semoga terwujud dengan mudah, dengan cepat, sekarang hadir semoga ya. Nah, zodiak Aries, ada mimpi yang benar di musim yang baik, bisa jadi, dan semua itu tidak diduga dan tidak disangka, juga tidak diangan-angankan sebelumnya. Hanya mimpi itu menjadi benar di musim yang baik saat hati zodiak Aries ini bersih, saat tulus, saat ikhlas. Disitulah datang berbagai tanda, berbagai simbol, berbagai alur. Disitulah datang berbagai sinyal. Disitulah datang berbagai, istilahnya tuh ilapat ya, ilapat istilahnya tuh, atau inspirasi dalam keadaan tidur. Bukan berpatokan pada mimpi, tapi menjelaskan sesuatu yang memang ternyata unik dan ternyata nyata. Kan begitu. Bukan berpatokan pada mimpi, saudaraku. Bukan. Jadi jangan salah menafsirkan, dikira berpatokan pada mimpi. Ya tidak. Hanya memang dalam mimpi itu ada pertemuan antara ruh kita misalkan, atau dengan ruh orang yang tulus kepada kita, atau kita tulus kepadanya, atau dia mencintai kita, atau kita mencintai dia. Di situ bukti bahwa ada hal-hal yang bersifat memang mistik atau tidak masuk akal. Ternyata sebenarnya bukan tidak masuk akal, hanya saja akal kita yang belum sampai. Terkadang ya, tidak semua. Ada yang tidak mempercayai itu, ada. Jadi jangan salah tafsir berpatokan pada mimpi, tidak. Hanya saja memang terkadang mimpi itu adalah sebagai bunga kehidupan, maksudnya hiasan ya. Hiasan yang mana di sini ada tanda, ada simbol, ada berbagai sinyal, ada berbagai petunjuk juga, saudaraku. Dipahami kan? Semoga dipahami. Nah, kita ketahui bahwa mimpi itu terbagi ya. Memang ada yang sebenar kita mimpi, sebenar terjadi di alam lahir ya, di alam saat kita terjaga, saat kita di alam tidur ya, mimpi. Kita memimpikan sesuatu, kemudian saat terbangun sorenya, misalkan kita tidur siang, sorenya ternyata terjadi. Banyak lah, misalkan ya, contoh ini saya contoh ya, kemarin saya bermimpi seseorang, ternyata benar, orang itu tiba dan ya pakaiannya hampir sama begitu ya. Nah begitu. Jadi maksudnya bukan berpatokan pada mimpi, hanya di situ mimpi itu memberi tanda, memberi sinyal. Itu karena apa? Karena ketulusannya berbeda dengan orang yang tidak tulus, dengan orang yang tidak ikhlas. Itu berbeda, hanya saja masalahnya kan keikhlasan dan ketulusan, siapa yang tahu kan. Terkadang diri kita pun tidak tahu yang namanya keikhlasan. Terkadang saya saja itu memang tidak mengetahui bahwa apakah ini ikhlas, apakah ini tulus, kan tidak tahu ya, masalahnya itu. Hanya memang dihadirkannya itu sebenar kita mimpi, setergambarnya kita mimpi, ternyata saat terjaga bisa saja terjadi. Bisa langsung misalkan dalam waktu jam saat kita terbangun,
Kita sering waktu kecil kan merasakan saat terbangun tiba-tiba di mimpi tuh misalkan ada kue, pas terbangun terlihatlah ternyata benar ada kue. Nah itu yang pertama, sebenarnya kita mimpi, sebenarnya kita dalam nyatanya pun ternyata ada benar, dan dalam nyatanya pun ternyata bertemu, dalam kenyataannya pun ternyata terjadi begitu. Jadi itu langsung, yang berupa langsung. Ada juga yang berupa simbol-simbol. Nah ini yang perlu dibaca. Ada yang berupa simbol-simbol, saudaraku. Guys, ada yang berupa simbol-simbol ya, simbol-simbol. Nah simbol ini terbagi dua. Ada yang simbolnya tuh sudah dirumuskan, yang sejak dahulu kala sudah dirumuskan oleh orang tua kita ya. Seperti contohnya mimpi dipatuk ular bakal dapat jodoh, mimpi dapat ikan besar itu dapat rizki, kan begitu. Itu sudah tenar lah, sudah terumuskan dalam buku-buku, dalam kitab-kitab ya, sudah terumuskan dalam tafsir-tafsir mimpi. Mimpi ikan kecil bakal bingung, itu kan sudah terumuskan ya, sudah terumuskan. Itu mungkin oleh ahli tabir mimpi itu dirumuskan begini, sehingga jadilah buku. Ternyata sampai sekarang kenyataannya tuh benar. Nah ini berupa simbol-simbol. Itu yang pertama, simbol-simbol yang sudah terumuskan. Itu banyak ahli tabir mimpi ya, ahli tabir mimpi. Kita sebenarnya sekarang enak, banyak buku-buku tabir mimpi ya, banyak. Nah, bukan masalah tersugesti dengan tulisan misalkan dari ahli tabir mimpi itu ya, sugesti itu kan pengaruh, tapi bukan masalah itu. Tapi memang begitu, itu kan bahasa saja, sugesti itu bahasa saja, tidak masalah. Sugesti iya, pengaruh ya bahasa saja, itu kan bahasa ya, biar kita mungkin agak terlihat gaul kan begitu ya. Padahal ya orang-orang hebat juga ya, banyak tuh kemungkinan ya yang didapatkan, misalkan sesuatu itu berawal dari mimpi ya, mungkin pasti banyak ya mengalami ya. Cerdas apapun, semodern apapun orang itu, sehebat dia teknologi, jago teknologi ya, tetap saja ke mistik, ke mimpi itu ya tetap percaya, bukan berpatokan, saudaraku. Dipahami itu ya, saudaraku, bukan berpatokan. Dipahami ya, bukan berpatokan. Nah itu ya yang berupa simbol. Yang pertama itu simbol yang sudah terumuskan. Ada simbol yang belum terumuskan. Ini simbol-simbol yang belum terumuskan. Nah ini memang mesti saat kita bermimpi itu bertanya kepada ahli tabir mimpi saat ini, karena kita hidup di zaman saat ini. Bertanyalah kepada yang ahlinya di zaman kini, yang memang memiliki ketulusan ya, ketulusan hati. Memang tidak tahu isi hati tulus tidaknya, tapi kan terlihat dari air mukanya tuh terlihat. Kalau orang yang pandai tanda itu terlihat lah, itu ada firasat, ini orang tulus, ini orang ada firasat lah pokoknya. Ada apa tuh, ada perasaan lah. Kita kan kalau dia cinta ke saya kan ada perasaan gitu ya, ada kan, setiap manusia punya perasaan, saudaraku. Nah begitu, itu mesti datang ke ahli tabirnya. sebab di zaman kini dengan zaman dulu bisa berbeda ya, keadaannya pun berbeda. Nah ini mesti bertanya kepada ahli tabir mimpinya, saudaraku, di situ. Tapi bukan yang ya sembarang tidak bisa, karena mimpi ini mesti dia pandai sastra, pandai filosofi ya, filsafat misalkan, seolah-olah begitulah. Maksudnya inti-inti dari itu ya, pandai hikmahnya, ahli kebijaksanaan. Bahkan dia memahami tentang syair, memahami tentang puisi, memahami tentang ya sastra begitu.
Sebab kan nanti bagiannya itu, ilmu-ilmunya bagiannya itu. Selain itu dia memahami tentang mantek, logika, ilmu logika, tentang ilmu bilago, ilmu sastra ya, ilmu pendalaman makna-makna, tentang ya ilmu-ilmu yang pelik, semantik, yang gitu ilmu-ilmu makna itu memang perlu dipahami. Jadi tidak sembarangan, memang mesti sudah yang tinggi. Ahli tabir mimpi itu tidak sembarang ya. Mesti memahami berbagai ilmu dan memahami keadaan di zaman kini, juga memahami kalau bisa dibilang ilmu psikologi. Kalau saya bilangnya ilmu jiwa saja, ilmu jiwa ya. Oh boleh, ilmu psikologi boleh ya. Ilmu psikologi bisa memahami ilmu apa lagi ya, ilmu tentang kemanusiaan, bahkan sosial, itu bisa memahami. Wah, itu ahli tabir mimpi memang ya. Bahkan memahami tentang tafsir ya, ilmu-ilmu cara penafsiran, cara penakwilan itu, wah memang mesti bisa memahami. Nah, itu sulitnya ya ahli tabir mimpi kemungkinan di zaman kini. Tapi bukan tidak ada, hanya mungkin kita belum menemukannya begitu, guys. Nah, itu ya. Karena bisa begini, bisa misalkan saya dengan si B itu bermimpinya sama misalkan ya, tapi bisa tafsirannya tuh berbeda. Kenapa? Dilihat dari derajat di masyarakat, dilihat dari pekerjaan, bisa begitu saudaraku. Maaf ya, bukan saya so tahu, bukan, tapi kemungkinannya begitu. Oh, ini sebagai apa pekerjaannya, ini sebagai apa pekerjaannya. Nah, itu mimpinya sama tapi hasilnya bisa berbeda saudaraku. Itu mesti dimaklumi ya, memang begitu kenyataannya. Nah, bisa juga menafsirkan melalui nama, misalkan saya bermimpi bertemu dengan nama Nur misalkan ya. Nah, itu ditafsirkan melalui nama. Kita tidak bertemu dengan orang itu, tapi maksud Nur ini misalkan ya cahaya kan artinya ya, cahaya. Wah, mungkin dapat petunjuk. Nah, begitu. Itu contoh kecil ya, contoh kecil. Nur itu kan cahaya. Nah, mungkin cahaya itu menerangi di kegelapan, mungkin dapat petunjuk. Nah, gitu ya. Di antaranya itu saudaraku ya. Tapi bisa saja memang bertemu dengan yang namanya Nur. Bertemu dengan yang namanya sama, bisa juga bertemu dengan yang orangnya sama, namanya sama. Misalkan orang itu yang dimimpi itu tidak dikenal. Nah, kita bertemulah dengan dia, orangnya sama, namanya sama, begitu. Atau bisa juga yang tadi ditafsirkan melalui nama itu, atau bisa juga melalui yang sifatnya seperti yang dimimpi. Yang dimimpi itu misalkan sifatnya kasih sayang. Nah, saya nanti akan bertemu dengan orang yang seperti itu karakteristiknya, penuh kasih sayang gitu. Misalkan contoh itu contoh. Atau Anda misalkan bermimpi dengan Agung. Nah, tidak bertemu dengan sayanya, hanya Anda akan mendapatkan keagungan begitu, mendapatkan kemuliaan begitu. Tidak, kan saya nama Agung nih, Agung nama saya. Misalkan Anda bermimpi dengan saya. Nah, memang misalkan tidak bertemu dengan saya, hanya mungkin tafsirannya Anda bakal mendapatkan keagungan. Nah, bisa begitu saudaraku. Kejadiannya tuh bisa begitu. Bisa juga memang ternyata bertemu dengan saya, atau bertemu dengan Agung yang lain. Nah, atau bertemu dengan yang sifatnya seperti saya. Mudah-mudahan saya baik ya. Mudah-mudahan. Nah, begitu ya dalam di antara cara menafsirkan mimpi. Bukan saya so tahu, ini hanya sedikit saja, saya hanya memberi gambaran saja. Tanyakan lagi ke ahlinya saudaraku, guys. Itu yang kedua ya, yang kedua. Atau nama jalan. Saya pernah dulu nama jalan, bermimpi ini, seminggu kemudian ternyata benar ke jalan itu. Padahal nyasap dulu kemana. Padahal saya tujuannya tuh ke mana tuh, ke Garut waktu itu ya, ke Garut. Kalau tidak salah ke Sunan Rohmat Suci, Godog ya, Godog. Nah, saya bermimpi sebelumnya tuh, bermimpi ya seminggunya tuh jalan Cinunuk.
Cinunuk kalau tidak salah dalam mimpi itu. Saya tanya-tanya, Cinunuk ada di daerah Cibiru kalau tidak salah, ada katanya. Nah udah aja saya agak melupakan. Nah tiba-tiba ya saya dengan teman tuh, yuk kita ini ke sana berkunjung ke Garut. Nah saya ke sana lah. Tiba-tiba saya salah arah. Pas salah arah saya lihat Cinunuk. Wah ternyata ke sini, ini yang dalam mimpi. Jadi terkadang begitu saudaraku. Terkadang begitu ya. Jadi memang bisa seminggu kemudian, bisa setahun kemudian. Nah itu digantungkan pada saat kita bermimpinya, apakah pagi hari, apakah siang hari, apakah malam hari ya. Apakah sepertiga malam, malam itu terbagi lagi. Jadi ada yang membagi waktu itu 3 ya. Jam 6 sampai jam 12. Nah itu awal waktu saat pertama. Kemudian jam 12 lebih sampai jam 6 maghrib petang ya, itu saat kedua, waktu kedua. Ada jam 6 lebih sedikit petang ya, sampai jam 6 kurang sedikit pagi-pagi, dibagi 3. Nah, ada juga yang membagi 7 waktu, seperti waktu saat matahari memancar, waktu subuh, waktu saat matahari memancar, waktu saat matahari setumbak, saat matahari terang, saat matahari bayang-bayang jadi lebih sedikit, saat matahari bayang-bayang menjadi 2 ya, atau saat sore hari begitu. Ada yang membagi begitu. Kemudian malam pun terbagi, awal malam, tengah malam, akhir malam begitu. Nah itu mesti dipahami waktu-waktu itu. Jadi ada yang membagi 7 dalam hal ini ya, dalam hal apa namanya, ilmu seperti ini begitu ya, ilmu apa ya namanya ya, seperti inilah, ilmu mistik atau hikmah ya, mungkin kalau saya tidak salah ya begitu, ada yang membagi begitu. Nah itu mesti dipahami. Kemudian dipahami juga dari musim. Kita memahami musim ini apakah musim penghujan, musim panas, musim kemarau, atau di belahan mana, misalkan di belahan utara ada musim dingin, ada musim semi, misalkan kita mesti paham. Musim gugur memang itu sulit ya. Kalau mungkin di kita musim hujan, musim kemarau kan begitu ya, 2 musim. Jadi itu pun berpengaruh, musim itu pun. Nah begitu saudaraku. Itu yang kedua ya, yang berdasarkan simbol, penafsirannya tidak mudah. Yang ketiga, yang berdasarkan itu hanya sekedar bisikan hasrat kita tuh. Keinginan kita pengen beli mobil baru, kemimpin beli mobil baru. Nah itu tidak jadi untuk ditafsirkan, tapi mudah-mudahan kalau yang baik-baik jadi, mudah-mudahan. Keinginan, hawa nafsu, hasrat kita pengen beli rumah baru, dibayang-bayang sebelum tidur. Nah tiba-tiba termimpikanlah beli rumah baru, masuk ke rumah baru. Wah, mudah-mudahan terjadi kalau yang baik-baik ya. Nah itu ada didasarkan pada hasrat kita. Hasrat itu apa tuh? Itu karena diri kita menginginkan sesuatu itu, naluri kita, hasrat kita itu pengen ya. Pengen seperti misalkan pengen dapat uang berapa miliar, dibayang-bayang, kemudian ke bawah mimpi, di mimpi dapat uang berapa miliar. Nah itu tidak ditafsirkan, karena itu dari bisikan hati saudaraku begitu. Nah kemudian ada juga, nah itu yang ketiga, ada juga yang pengaruh dari makhluk lain mimpinya begitu ya, dari paham ya, pengaruh makhluk lain. Kalau misalkan saya contohkan, misalkan ada pengaruh dari setan misalkan, atau yang lain-lain begitu ya. Nah kira-kira begitu zodiak Aries ya. Semoga kabar yang baik untuk zodiak Aries dan mimpi yang baik. Sehat selalu untuk zodiak Aries.
Salam alien, salam kopi hitam, salam hati sehat.